Istana Fir'aun berdiri megah di tengah gurun Mesir, bak simbol kekuasaan yang tak terbantahkan. Pilar-pilarnya menjulang, dihiasi ukiran dewa-dewa yang dipuja dengan fanatisme. Di balik dinding-dinding yang dingin itu, hidup seorang wanita sederhana bernama Siti Masitoh. Ia bukan siapa-siapa di mata istana. Sekadar pelayan, pengurus rambut permaisuri, tak lebih dari bayangan yang berlalu lalang di antara gemerlap kemewahan. Namun di hatinya, tersembunyi api yang tak pernah padam, keimanan kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang ia yakini. Pagi itu, mentari bersinar redup, seolah enggan menyaksikan apa yang terjadi di dalam istana. Siti Masitoh tengah menyisir rambut permaisuri yang hitam berkilau. Setiap helai rambut yang disentuhnya terasa seperti tali yang menjeratnya lebih dalam pada dunia yang bukan miliknya. Namun, ia tetap tersenyum, menyembunyikan gemuruh di dadanya. Hatinya selalu berdoa, meminta kekuatan untuk bertahan di tengah lingkungan yang memuja Fir'aun sebagai dewa. Masitoh, suara permaisuri tiba-tiba memecah keheningan. "Ya, Tuan Putri," jawabnya lembut, sambil menunduk hormat. "Kudengar ada desas-desus tentang orang-orang yang menolak menyembah Fir'aun. Mereka mengaku mengikuti ajaran Musa. Kau tahu apa tentang ini?" Pertanyaan itu membuat tangan Masitoh sedikit gemetar. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menjadi awal kehancurannya. Namun, dengan tenang ia menjawab, "Maaf, Tuan Putri. Saya hanya seorang pelayan. Dunia di luar istana bukan urusan saya." Permaisuri mendengus pelan, tampak puas dengan jawaban itu. Namun, di dalam hati Siti Masitoh, bayangan Musa dan ajarannya memberikan semangat baru. Diam-diam, ia telah menjadi pengikut Musa, meski ia tahu konsekuensi dari keputusannya ini. Saat malam tiba, setelah tugasnya selesai, ia kembali ke kamarnya yang kecil di sudut istana. Di sana, ia bertemu dengan anak-anaknya. Mereka adalah alasan utama ia bertahan di istana ini, meski setiap detiknya adalah ancaman bagi mereka. "Ibu, kenapa kita tidak seperti yang lain? Mereka menyembah Fir'aun, tapi ibu selalu berdoa kepada Allah," tanya anak tertuanya, Fatimah, dengan mata yang penuh ingin tahu. Siti Masitoh tersenyum, menahan air mata yang hampir tumpah. "Karena hanya Allah yang layak disembah, Nak. Fir'aun hanyalah manusia, seperti kita. Jika kita kuat bertahan, Allah akan menjaga kita." Namun, bahkan di tengah keteguhan itu, hati kecilnya tak dapat menepis ketakutan. Fir'aun terkenal kejam kepada siapa saja yang menentangnya. Ia telah mendengar bagaimana pengikut Musa disiksa, bahkan dibunuh dengan cara yang keji. Ia tahu waktunya akan tiba, saat ujian itu mengetuk pintunya. Suatu malam, saat ia berlutut dalam doa yang hening, pintu kamarnya berderak terbuka. Seorang pelayan istana yang lain berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kecurigaan. "Apa yang kau lakukan, Masitoh?" tanyanya tajam. Siti Masitoh berusaha tetap tenang. "Aku hanya berdoa agar pekerjaanku lebih baik esok hari," jawabnya. Namun, tatapan pelayan itu mengisyaratkan bahwa ia tidak percaya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Siti Masitoh tidak bisa tidur. Ia tahu, semakin lama ia menyembunyikan imannya, semakin besar risiko yang ia hadapi. Namun, satu hal yang ia yakini, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah meninggalkan keyakinannya kepada Allah. Di kejauhan, suara genderang dari ruang perjamuan terdengar bergema, mengiringi tawa Fir'aun yang menggema di seluruh istana. Bagi sebagian besar orang, itu adalah suara yang menandakan kekuasaan. Namun bagi Siti Masitoh, itu adalah suara ancaman yang kian mendekat. Saat fajar mulai merekah, ia memeluk anak-anaknya erat-erat. Hatinya memohon satu hal, agar Allah memberinya kekuatan untuk melindungi mereka, apapun yang terjadi. Di luar, matahari perlahan naik, menyinari istana dengan sinar keemasan. Tapi bagi Siti Masitoh, hari itu adalah awal dari kegelapan yang tak terhindarkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab berikutnya akan membawa Siti Masitoh pada situasi di mana pengkhianatan mulai mengintai, dan ia semakin mendekati ujian terbesar dalam hidupnya. Hari itu, suasana istana terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara yang panas dan gerah terasa menyesakkan, seolah menggambarkan firasat buruk yang perlahan-lahan mendekat. Siti Masitoh sibuk dengan pekerjaannya di ruang perawatan permaisuri, namun pikirannya tak sepenuhnya berada di sana. Wajah pelayan yang memergokinya berdoa tadi malam terus terbayang di benaknya. Apakah ia sudah melaporkan sesuatu?
Ataukah hanya kebetulan belaka? Siti Masito mencoba tetap tenang, tetapi perasaannya tak bisa berbohong. Ia tahu, di istana ini, setiap gerakan kecil selalu diawasi. Bahkan desas-desus kecil bisa berubah menjadi badai besar. Di sisi lain istana, pelayan yang melihatnya berdoa sedang berbicara dengan kepala pengawas istana. Aku yakin ada yang aneh dengan Masito, bisiknya dengan nada meyakinkan. Ia selalu menyendiri, dan aku pernah mendengar ia menyebut nama yang tidak biasa, Allah. Kepala pengawas itu mengerutkan dahi. Jangan sembarangan menuduh tanpa bukti, balasnya, meski tatapannya menunjukkan bahwa ia tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, Siti Masito kembali ke kamarnya setelah tugasnya selesai. Anak-anaknya menyambutnya dengan senyum ceria, tetapi ia tak dapat mengabaikan bayangan ketakutan yang terus membayangi. "Ibu, kenapa wajahmu terlihat cemas?" tanya anak bungsunya, Hasan, dengan polos. Ia mengelus kepala anaknya dengan lembut, mencoba menyembunyikan kegundahan hatinya. "Tidak apa-apa, sayang, ibu hanya lelah." Namun, di dalam dirinya, ia merasakan pertempuran besar, antara rasa takut sebagai manusia biasa dan keyakinan yang ia pegang teguh. Malam itu, Siti Masito kembali berdoa dengan khusyuk. Namun, ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengintip dari celah pintu. Pelayan yang sama, yang sebelumnya memergokinya, berdiri di sana dengan penuh dendam. Ia merasa iri terhadap perhatian yang sering diberikan permaisuri kepada Siti Masito, dan kini ia memiliki alasan untuk menjatuhkannya. Keesokan paginya, kabar tentang Siti Masito sampai ke telinga Fir'aun. "Jadi, ada seorang pelayan yang diam-diam mengikuti ajaran Musa?" tanya Fir'aun dengan suara rendah, tetapi penuh dengan ancaman. Pelayan itu mengangguk penuh keyakinan. "Ya, Paduka, aku sendiri melihatnya berdoa dengan cara yang aneh. Ia menyebut nama Allah, bukan nama Paduka." Mata Fir'aun menyipit. "Jika benar, ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Tangkap dia, dan pastikan ia mengakui perbuatannya." Di kamarnya, Siti Masito sedang mengajarkan anak-anaknya tentang Allah. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ingatlah, Nak, Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah pada ancaman manusia. Allah selalu bersama kita." Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan kasar. Beberapa prajurit istana masuk tanpa izin, diikuti oleh kepala pengawas. "Siti Masito, kau diperintahkan untuk menghadap Fir'aun sekarang juga." Suara kepala pengawas bergema di ruangan sempit itu. Anak-anaknya berlari memeluknya, menangis ketakutan. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa mereka ingin membawa ibu?" tanya Fatimah dengan suara bergetar. Siti Masito memeluk mereka erat, berusaha menenangkan. "Jangan takut, Nak, Allah bersama kita, ibu akan baik-baik saja." Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian besar yang selama ini ia takutkan telah tiba. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak, meski tubuhnya gemetar. Setiap langkah menuju aula Fir'aun terasa seperti berjalan menuju jurang. Di sana, Fir'aun duduk di atas tahtanya, dikelilingi oleh para pengikutnya. Wajahnya penuh dengan kesombongan, seolah merasa dirinya berkuasa atas segalanya. "Siti Masito," suaranya menggema di aula yang luas, "benarkah kau seorang pengikut Musa? Benarkah kau menolak menyembah aku sebagai Tuhanmu?" Siti Masito menatapnya dengan tenang, meski dadanya berdegup kencang. Ia tahu, jawaban yang akan ia berikan bisa berarti hidup atau mati. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran tidak boleh disembunyikan, apapun risikonya. "Ya, Paduka," jawabnya dengan suara tegas. "Aku hanya menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kau hanyalah manusia, dan aku tidak akan menyembahmu." Jawaban itu membuat aula sunyi sejenak, sebelum Fir'aun tertawa terbahak-bahak. "Beraninya kau menentangku? Kau tahu apa hukuman bagi orang seperti dirimu?" Namun, Siti Masito tidak bergeming. Matanya memancarkan keberanian yang luar biasa, meski ia tahu bahwa ia telah menyerahkan hidupnya kepada keputusan Allah. Di sudut aula, pelayan yang melaporkannya tersenyum puas. Ia merasa telah menang, tetapi ia tidak tahu bahwa kesetiaan Siti Masito kepada Tuhannya akan menjadi awal dari sebuah kisah yang tak akan pernah dilupakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab berikutnya akan mengisahkan bagaimana Siti Masito menghadapi ujian yang lebih berat ketika anak-anaknya digunakan sebagai alat untuk menghancurkan keyakinannya. Bab 3, Ujian Kesetiaan.
Aula istana menjadi sunyi, kecuali suara derap langkah prajurit yang mengapit Siti Masitoh. Firaun, dengan mata penuh keangkuhan, berdiri dari tahtanya. Kau memiliki keberanian yang luar biasa untuk menentangku, ucapnya dengan suara yang terdengar seperti desisan ular. Namun, keberanian itu sia-sia jika kau memilih melawan kekuasaan tertinggi. Siti Masitoh tetap berdiri tegak, meski hatinya berkecamuk. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang dirinya. Keimanannya adalah warisan yang akan ia tinggalkan untuk anak-anaknya. Mereka harus tahu bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Kau memiliki satu kesempatan terakhir, lanjut Firaun, langkahnya semakin mendekati Siti Masitoh. Tinggalkan Tuhanmu dan sembahlah aku, atau kau akan kehilangan segalanya. Siti Masitoh menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Suaranya tenang namun tegas ketika ia berkata, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kau bisa mengambil nyawaku, tetapi tidak akan pernah bisa mengambil imanku. Wajah Firaun berubah gelap. Ia memberikan isyarat kepada prajuritnya, dan dari balik pintu, anak-anak Siti Masitoh dibawa masuk. Fatimah, Hasan, dan adik-adiknya tampak ketakutan, tetapi mereka segera berlari memeluk ibunya. Ibu, tangis Hasan, memeluk erat pinggangnya. Apa yang akan terjadi pada kita? Siti Masitoh berjongkok, memegang wajah anak-anaknya satu persatu. Ingat, nak, Allah selalu bersama kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Percayalah, ini hanya sementara. Kita akan bertemu lagi di tempat yang jauh lebih indah. Firaun tertawa dingin melihat pemandangan itu. Jika kau tak peduli pada hidupmu, mungkin kau akan peduli pada mereka. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah kuali besar yang berisi minyak mendidih didorong masuk oleh prajurit-prajuritnya. Asap mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang menyengat. Ini akhir dari kesetiaanmu pada Tuhan yang tak terlihat itu, ujar Firaun. Ia menunjuk Fatimah, anak tertua Siti Masitoh. Anakmu yang ini akan aku masukkan ke dalam kuali jika kau tidak bersujud kepadaku sekarang. Siti Masitoh memejamkan matanya. Tangannya mengepal, berusaha menahan air mata. Ia tidak pernah membayangkan ujian seberat ini. Namun, ia tahu bahwa anak-anaknya juga adalah milik Allah. Jika ini kehendaknya, maka ia harus merelakannya. Fatimah berdiri dengan gagah, meski tubuh kecilnya bergetar. Ibu, katanya, suaranya lembut. Namun penuh keberanian. Jangan khawatir, aku tidak takut. Allah akan menjaga kita. Firaun tampak terkejut mendengar keberanian anak kecil itu. Ia memberi isyarat, dan prajurit-prajuritnya mulai membawa Fatimah ke dekat kuali. Siti Masitoh berteriak, berhenti. Ia meraih tangan Fatimah, memeluknya untuk terakhir kali. Namun, tepat saat prajurit hendak memaksa Fatimah, suara kecil tiba-tiba terdengar dari adik bungsunya, seorang bayi yang selama ini belum bisa bicara. Ibu, jangan takut, kita akan bersama di surga. Ruangan itu hening seketika. Semua yang hadir, termasuk Firaun, tertegun mendengar kata-kata yang tidak mungkin keluar dari seorang bayi. Namun, bagi Siti Masitoh, itu adalah jawaban dari doa-doanya. Air matanya mengalir, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, Firaun, katanya dengan suara yang kini dipenuhi keberanian. Kami tidak takut, karena Allah bersama kami. Firaun yang terhina oleh keberanian itu memberikan perintah dengan nada geram. Masukkan mereka ke dalam kuali. Semuanya. Siti Masitoh memeluk anak-anaknya erat. Allah Maha Besar, bisiknya pelan, diikuti oleh anak-anaknya yang mengucap doa yang sama. Ketika tubuh mereka mendekati kuali, bau harum yang luar biasa tiba-tiba memenuhi ruangan. Para prajurit terhenti, saling memandang dengan kebingungan. Aroma itu bukan seperti sesuatu yang terbakar, melainkan wangi bunga-bunga surga. Firaun yang menyadari keajaiban itu hanya semakin marah. Namun, di hatinya, ia tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan iman seorang ibu yang teguh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab berikutnya akan menggambarkan bagaimana kisah pengorbanan ini menyebar ke seluruh negeri dan menjadi simbol kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Panas dari kuali mendidih memenuhi aula, menciptakan suasana mencekam. Asap tebal melingkar di udara, menghalangi pandangan sebagian orang. Di tengah suasana itu, Siti Masitoh berdiri tegar, memeluk anak-anaknya erat. Wajahnya yang pucat tetap memancarkan ketenangan,
seolah tak terpengaruh oleh ancaman di hadapannya. Firaun, dengan wajah merah padam karena amarah, berdiri di depan tahta megahnya. Siti Masitoh, kau masih punya waktu. Bersujudlah padaku sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu dan anak-anakmu. Teriaknya dengan suara lantang, menggema di seluruh ruangan. Namun, Siti Masitoh tidak bergeming. Ia mengangkat wajahnya ke langit-langit, seolah berbicara kepada Allah. Hanya kepadamu aku berserah diri, ya Allah. Hidupku, matiku, dan keluargaku adalah milikmu, ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Anak-anaknya, meski tubuh mereka kecil dan gemetar, tetap berada di sisinya. Fatimah, anak sulungnya, menatap Firaun dengan mata yang menyala-nyala. Ayahku selalu berkata bahwa kita tidak boleh takut pada manusia, ibu. Aku tidak takut, bisiknya. Firaun semakin murka. Ia memberi isyarat kepada para prajurit. Masukkan mereka satu persatu. Perintahnya, suaranya penuh kebencian. Prajurit-prajurit itu maju, ragu-ragu untuk melaksanakan perintah keji tersebut. Mereka menatap Siti Masitoh dan anak-anaknya, dan dalam hati kecil mereka, rasa iba mulai muncul. Namun, ketakutan pada kekuasaan Firaun membuat mereka tidak berani menentang. Fatimah berdiri di depan, tanpa ragu menyerahkan dirinya. Mulailah denganku, katanya tegas. Ia menoleh pada ibunya, tersenyum penuh keberanian. Ibu, aku akan menunggu ibu di surga. Air mata Siti Masitoh mengalir deras, namun ia tidak menjerit. Sebagai seorang ibu, hatinya hancur melihat keberanian anaknya yang begitu muda. Namun sebagai seorang mukmin, ia merasa bangga. Pergilah, nak, Allah bersamamu, katanya dengan suara bergetar. Saat prajurit membawa Fatimah menuju kuali, suasana di aula berubah. Semua mata terpaku pada anak kecil itu yang berjalan menuju kematian tanpa rasa takut. Di tengah keheningan itu, sebuah keajaiban terjadi. Tepat saat Fatimah mendekati kuali, aroma harum yang luar biasa menyebar di udara. Semua orang yang ada di aula bisa menciumnya. Itu bukan aroma minyak panas atau tubuh yang terbakar. Itu aroma yang lembut, seperti bunga surga yang bermekaran. Prajurit yang membawa Fatimah tiba-tiba berhenti. Tangannya gemetar. Ia menoleh pada Firaun dengan tatapan ketakutan. Paduka, ini bukan hal biasa. Ini pertanda. Lakukan perintahku. Bentak Firaun, menghardik prajuritnya. Tidak ada yang menghentikan kehendakku. Dengan berat hati, prajurit itu menjatuhkan Fatimah ke dalam kuali mendidih. Namun alih-alih suara jeritan, ruangan dipenuhi oleh cahaya lembut. Wajah Fatimah, yang terlihat sesaat sebelum tenggelam, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Anak-anak yang lain berdiri semakin dekat dengan ibunya. Hasan, yang berusia lebih muda, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ibu, aku juga ingin bersama Fatimah. Aku tidak takut. Allah akan melindungi kita. Siti Masitoh memeluknya erat. Kau adalah anak yang luar biasa, Hasan. Pergilah dengan doa ibu. Kita akan bertemu lagi di surga, tempat yang lebih baik dari dunia ini. Hasan pun dibawa ke kuali, dan seperti Fatimah, ia masuk dengan penuh keberanian. Bau harum kembali memenuhi aula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Keteguhan hati keluarga ini mengusik hati nurani mereka. Namun, Firaun tidak terpengaruh. Ia mengangkat tangannya, memberi perintah agar seluruh keluarga dimasukkan sekaligus. Aku tidak peduli dengan keajaiban ini. Teriaknya. Aku adalah penguasa Mesir, tidak ada yang boleh menentangku. Siti Masitoh memegang anak bungsunya yang masih bayi. Bayi itu, dengan mata polosnya, tersenyum pada ibunya. Tanpa suara, ia mengangkat tangannya yang kecil, seolah memberikan doa untuk ibunya. Siti Masitoh tahu, ia dan keluarganya telah memenangkan pertarungan ini. Bukan kemenangan duniawi, tetapi kemenangan atas ujian iman. Ia berjalan menuju kuali bersama anak-anak yang tersisa. Wajahnya tak lagi menyiratkan ketakutan. Ia hanya memikirkan janji Allah bahwa mereka akan dipersatukan kembali di tempat yang kekal. Saat ia melangkah masuk ke dalam kuali bersama anak-anaknya, bau harum yang lebih kuat memenuhi seluruh ruangan, hingga orang-orang di luar istana pun dapat menciumnya. Aula itu sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan.
Yang tersisa hanyalah aroma wangi surga dan kesadaran yang perlahan meresap ke dalam hati semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Mereka telah menyaksikan kekuatan iman yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, bahkan oleh penguasa yang paling kejam sekalipun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab berikutnya akan menggambarkan dampak dari peristiwa ini terhadap para saksi mata, termasuk pergolakan batin mereka yang mulai mempertanyakan kekuasaan Fir'aun. Bab 5, Keheningan yang menggema. Aula yang sebelumnya dipenuhi dengan kesombongan kini terasa sunyi, sepi, dan mencekam. Para prajurit yang berdiri mematung tak berani menatap langsung ke arah kuali yang masih mengepulkan asap. Fir'aun, meskipun berdiri tegak di tahtanya, tampak terguncang. Tatapannya yang selama ini penuh keyakinan kini mulai memudar, digantikan oleh keraguan yang menghantui. Bau harum yang masih memenuhi ruangan membuat suasana semakin aneh. Harum itu seolah membawa pesan bahwa keluarga Siti Masitoh telah melampaui batas dunia ini, memasuki tempat yang jauh lebih baik. Beberapa pelayan menutup mulut mereka, berusaha menahan isak tangis. Mereka tidak menyangka seorang ibu dan anak-anaknya bisa menghadapi kematian dengan keberanian yang begitu luar biasa. Paduka, salah seorang penasehat Fir'aun mendekat dengan hati-hati, suaranya bergetar, aroma ini bukan aroma biasa. Ini pertanda dari langit. Diam, bentak Fir'aun, suaranya serak. Ia berusaha menyembunyikan rasa takut yang perlahan menggerogoti hatinya. Mereka hanyalah manusia lemah yang memilih mati karena kebodohan mereka sendiri. Namun, kata-katanya tidak mampu menghapus kegelisahan yang mulai merasuki ruangan itu. Para prajurit saling berpandangan, mata mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara? Bagaimana mungkin bau harum seperti ini muncul dari sesuatu yang mengerikan? Di sudut aula, seorang pelayan tua yang telah bertahun-tahun melayani Fir'aun berlutut dengan tangan bergetar. Ia memandangi kuali itu dengan mata yang penuh air mata. Tuhan mereka sungguh nyata, bisiknya kepada dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang benar yang bisa memberikan keberanian sebesar itu. Kabar tentang pengorbanan Siti Masitoh segera menyebar ke seluruh istana, bahkan hingga ke rakyat jelata. Para saksi mata menceritakan keajaiban yang mereka lihat dengan penuh kekaguman. Nama Siti Masitoh menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati di tengah tirani yang menindas. Sementara itu, di istana, Fir'aun mencoba mempertahankan wibawanya. Ia memerintahkan agar semua pembicaraan tentang kejadian itu dihentikan. Siapapun yang berani menyebut nama Siti Masitoh akan dihukum mati. Namun, perintah itu tidak mampu membungkam hati orang-orang yang mulai mempertanyakan otoritasnya. Jika seorang ibu biasa saja bisa menghadapi Fir'aun dengan keberanian seperti itu, apakah Fir'aun benar-benar Tuhan? Tanya seorang prajurit kepada rekannya di malam hari. Pertanyaan itu bergema di hati banyak orang. Tidak sedikit yang mulai merenungkan ajaran Musa, yang sebelumnya mereka abaikan karena takut pada Fir'aun. Kini, keberanian Siti Masitoh menjadi bukti nyata bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada Fir'aun. Di sisi lain, Fir'aun semakin gelisah. Malam-malamnya tidak lagi dihiasi oleh mimpi indah, melainkan oleh bayangan wajah Siti Masitoh dan anak-anaknya. Ia melihat mata mereka yang penuh keyakinan, mendengar suara bayi yang berbicara, dan mencium kembali bau harum yang tidak pernah hilang dari ingatannya. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa mengalahkanku? Gumamnya dalam kegelapan. Ia menggenggam erat kursinya, berusaha menenangkan pikirannya yang kalut. Namun, ia tahu, ia sedang melawan sesuatu yang jauh di luar kendalinya. Di luar istana, rakyat kecil mulai berkumpul dalam bisikan. Mereka membicarakan keberanian Siti Masitoh, tentang bagaimana ia memilih mati daripada mengkhianati keyakinannya. Nama Allah mulai diucapkan dengan penuh rasa hormat, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Di antara mereka, seorang pelayan istana yang dahulu melaporkan Siti Masitoh merasa dihantui rasa bersalah. Wajah Siti Masitoh yang tegar saat dihadapkan pada maut terus menghantuinya. Aku telah melakukan dosa besar, bisiknya sambil menutupi wajahnya. Aku telah menyerahkan wanita suci kepada kematian. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Siti Masitoh telah pergi, tetapi jejaknya tidak akan pernah hilang. Keberaniannya telah menanamkan benih iman di hati banyak orang, benih yang kelak akan tumbuh menjadi perlawanan terhadap tirani. Di ruangan kecil tempat Fir'aun duduk sendirian, ia kembali mencium aroma harum itu. Kali ini, ia tahu bahwa aroma tersebut bukanlah hasil dari kuali,
melainkan pesan dari Tuhan yang Siti Masito sembah. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa kekuasaannya tidaklah mutlak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab berikutnya akan menggambarkan bagaimana rakyat mulai berani melawan otoritas Firaun, terinspirasi oleh pengorbanan Siti Masito, serta pergolakan batin yang dialami oleh Firaun sendiri. Malam di Mesir dipenuhi keheningan yang mematikan, tetapi di hati rakyat, badai mulai berkecamuk. Nama Siti Masito, yang sebelumnya hanyalah seorang pelayan istana, kini menjadi bisikan di antara rakyat kecil. Mereka berbisik tentang keberaniannya, keajaiban yang menyertai kematiannya, dan tentang Tuhan yang ia sembah. Di sebuah rumah sederhana di luar kota, sekelompok orang berkumpul dalam kegelapan. Lilin kecil menyala, menerangi wajah-wajah penuh tekad. Salah satu dari mereka adalah Harun, seorang pengrajin yang kehilangan keluarganya karena kekejaman Firaun. Ia mengangkat tangan, menatap yang lain dengan mata yang menyala-nyala. "Sudah cukup," katanya dengan suara tegas. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika seorang wanita seperti Siti Masito mampu melawan Firaun dengan iman yang tak tergoyahkan, apa alasan kita untuk diam?" Yang lain mengangguk. Mereka telah lama hidup dalam bayang-bayang tirani. Keberanian Siti Masito membuka mata mereka, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari Firaun, dan bahwa perlawanan itu mungkin. "Tetapi bagaimana kita melakukannya?" tanya seorang wanita tua. "Firaun memiliki prajurit, kekayaan, dan kekuasaan. Kita hanyalah rakyat kecil." Harun tersenyum samar. "Kita mungkin tidak memiliki senjata, tetapi kita memiliki keimanan yang sama seperti Siti Masito. Kita tidak perlu bertarung dengan pedang. Kita bertarung dengan hati kita, dengan menolak tunduk pada tiran." Di istana, Firaun semakin kehilangan kendali atas dirinya. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi yang sama. Wajah Siti Masito muncul di dalam api, tetapi bukannya terbakar, ia tersenyum. Di sekelilingnya, anak-anaknya bernyanyi dalam keharuman bunga yang membuatnya sesak. Ia bangun dengan keringat mengalir deras, menatap gelapnya kamar yang terasa seperti penjara. "Aku tidak akan dikalahkan oleh wanita itu," desisnya sambil menggertakkan gigi. Namun, semakin keras ia mencoba melawan bayangan itu, semakin jelas suara-suara di dalam dirinya. "Kau bukan Tuhan," suara itu berbisik di telinganya, seperti gema yang tidak bisa ia hilangkan. Sementara itu, di jalan-jalan Mesir, rakyat mulai menunjukkan keberanian yang tak pernah terlihat sebelumnya. Mereka menolak membungkus saat para prajurit lewat, sesuatu yang dianggap penghinaan besar. Para pedagang mulai menyelipkan doa kepada Allah di antara transaksi mereka, meskipun dengan suara pelan. Nama Allah semakin sering terdengar, lapor seorang penasehat kepada Firaun. Rakyat berbicara tentang dia, dan mereka menyebut nama Siti Masito sebagai lambang keberanian. Mendengar itu, Firaun menghentakkan tangannya di meja. "Aku tidak akan membiarkan pemberontakan ini tumbuh," teriaknya. "Tangkap siapapun yang menyebut namanya. Hukum mati mereka di depan umum." Namun, perintah itu justru menjadi bumerang. Setiap eksekusi yang dilakukan hanya memperkuat tekad rakyat. Mereka melihat orang-orang yang dihukum sebagai martir, dan setiap kematian hanya menambah semangat perlawanan. Di pasar, seorang ibu muda menundukkan kepalanya saat seorang prajurit memaksa rakyat menyembah Firaun. Tetapi ketika tiba gilirannya, ia berdiri tegak, mengingat keberanian Siti Masito. "Aku tidak akan menyembah manusia," katanya dengan lantang. Prajurit itu terkejut, tetapi sebelum ia sempat menyerang, suara rakyat mulai bergemuruh di sekitarnya. "Cukup," teriak seorang lelaki tua. "Kami tidak akan tunduk lagi." Dalam sekejap, pasar yang biasanya penuh ketakutan berubah menjadi tempat perlawanan. Para prajurit kewalahan menghadapi gelombang rakyat yang tidak lagi takut pada ancaman mereka. Firaun mendengar kabar ini dengan amarah yang meluap-luap. Ia memerintahkan agar lebih banyak pasukan dikerahkan untuk menundukkan rakyat. Tetapi semakin ia mencoba, semakin besar pula perlawanan yang muncul. Di sudut lain Mesir, Musa dan Harun mendengar tentang pengorbanan Siti Masito. Mereka tersentuh oleh keberaniannya dan melihatnya sebagai tanda bahwa perjuangan mereka memiliki dukungan dari Allah. "Allah telah menunjukkan kekuasaannya melalui Siti Masito," kata Musa kepada Harun. Rakyat mulai melihat kebenaran. "Kita harus melanjutkan misi ini." Harun mengangguk. Perjuangan ini bukan hanya melawan Firaun,
tetapi juga melawan ketakutan yang menguasai hati manusia. Firaun, yang kini semakin terisolasi, mulai merasa kerajaannya terguncang. Bayang-bayang kekuasaannya tidak lagi menakutkan seperti dulu. Nama Allah semakin sering terdengar, seperti badai yang mendekat, siap menghancurkan segala yang ia bangun dengan tangan besi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab berikutnya akan menggambarkan puncak perlawanan rakyat yang terinspirasi oleh Siti Masitoh dan bagaimana Firaun mulai kehilangan kontrol, tidak hanya atas rakyatnya tetapi juga atas dirinya sendiri. Istana Firaun, yang dulunya berdiri megah sebagai lambang kekuasaan mutlak, kini terasa seperti reruntuhan yang rapuh. Di dalamnya, Firaun berusaha mempertahankan wibawa, tetapi setiap langkahnya dihantui oleh bayangan Siti Masitoh. Ia tidak bisa melupakan aroma harum yang mengalir di aula saat keluarga itu masuk ke kuali, dan ia tidak bisa mengabaikan bisikan rakyat yang mulai menyebut nama Allah dengan penuh penghormatan. Di luar tembok istana, suasana Mesir berubah drastis. Pasar-pasar tidak lagi sunyi oleh rasa takut, melainkan menjadi tempat di mana rakyat berkumpul untuk berbisik tentang kebesaran Allah. Para wanita, anak-anak, hingga pria-pria tua mulai berbicara lebih terbuka tentang iman mereka. Nama Siti Masitoh menjadi legenda, simbol keberanian melawan tirani. Semua ini karena dia. Firaun membentak sambil menghentakkan kakinya di lantai marmer. Satu wanita telah membuat kekuasaanku terguncang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, di balik amarahnya, Firaun tahu bahwa ia tidak sedang bertarung melawan manusia biasa. Ia bertarung melawan sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tidak bisa ia sentuh, tetapi keberadaannya terasa nyata. Sementara itu, di salah satu desa kecil, Harun memimpin sebuah pertemuan rahasia. Rakyat yang datang semakin banyak, dan mereka semua membawa cerita tentang keberanian yang mereka lihat di antara sesama. Firaun mungkin punya pasukan dan senjata, kata Harun dengan suara tegas. Tapi kita punya sesuatu yang lebih besar, iman. Dan iman itu tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Rakyat mulai percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka berhenti tunduk pada perintah Firaun, menolak membayar pajak yang mencekik, dan bahkan mulai melindungi orang-orang yang dikejar oleh prajuritnya. Namun, perlawanan ini tidak tanpa risiko. Banyak yang ditangkap dan dihukum mati di depan umum. Tetapi kematian mereka tidak membuat rakyat gentar, sebaliknya, setiap nyawa yang hilang menjadi nyala api baru dalam perjuangan. Di dalam istana, Firaun semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap malam, ia bermimpi tentang Siti Masitoh. Dalam mimpinya, ia melihat wanita itu berdiri di hadapan api besar, tersenyum dengan ketenangan yang membuatnya ngeri. Di belakangnya, rakyat Mesir berlutut, tetapi bukan kepadanya, mereka berlutut kepada Tuhan yang tidak terlihat. Mimpi ini hanya ilusi. Firaun berteriak pada dirinya sendiri, suaranya menggema di ruangan kosong. Tetapi semakin keras ia mencoba menyangkal, semakin nyata mimpi itu terasa. Pada suatu malam, Firaun memerintahkan agar seluruh penasihat dan panglima perangnya berkumpul. Ia berdiri di depan mereka dengan tatapan yang penuh kemarahan. Kalian semua tidak berguna, bentaknya. Bagaimana mungkin rakyat mulai menentangku? Apakah kalian ingin mereka berpikir bahwa aku lemah? Salah satu penasihatnya yang paling tua, dengan suara bergetar, memberanikan diri untuk berbicara. Paduka, ini bukan tentang kekuatan atau kelemahan. Ini tentang keimanan mereka. Mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa kita hancurkan dengan pedang. Wajah Firaun memerah. Keimanan. Apa gunanya keimanan jika aku memiliki kekuasaan atas hidup dan mati mereka? Namun, di balik amarahnya, ia tahu kata-kata itu benar. Ia mulai merasakan kekuasaan yang selama ini ia banggakan seperti pasir yang terlepas dari genggamannya. Di sisi lain, Musa dan Harun menyaksikan perubahan yang terjadi di tengah rakyat. Mereka tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menghadapi Firaun secara langsung. Allah telah menunjukkan tanda-tandanya melalui Siti Masitoh, kata Musa kepada Harun. Sekarang, kita harus berbicara kepada Firaun, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kebenaran. Mereka pergi ke istana, dengan keberanian yang sama seperti Siti Masitoh. Saat mereka berdiri di hadapan Firaun, suasana berubah menjadi mencekam. Para penjaga memegang pedang mereka dengan erat, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Musa, kau datang lagi. Firaun menatapnya dengan tajam. Apa lagi yang ingin kau sampaikan? Musa menatapnya tanpa takut.
Aku datang untuk mengingatkanmu, wahai Fir'aun. Allah telah memberimu kesempatan untuk bertobat, tetapi kau terus menutup hatimu. Pengorbanan Siti Masito adalah peringatan bagi kita semua, termasuk kau. Kekuasaanmu tidak mutlak, kebenaran tidak bisa kau kalahkan. Fir'aun tertawa, tetapi tawa itu terdengar hampa. Di dalam dirinya, kata-kata Musa menggema seperti lonceng yang menghantui. Ia ingin menyangkal semuanya, tetapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa ia tidak bisa melawan kebenaran ini selamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab berikutnya akan menggambarkan bagaimana ketegangan antara Musa dan Fir'aun mencapai puncaknya, dengan rakyat yang semakin berani berdiri di belakang Musa, sementara Fir'aun semakin terjebak dalam kebingungannya sendiri. Berikut adalah bab 8 yang telah diubah dengan penyesuaian agar sesuai dengan kebijakan. Setelah hari-hari penuh penderitaan, akhirnya saat yang dinantikan datang. Berita tentang keberanian Siti Masito dan penolakan terhadap tirani raja menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Meskipun ia harus menghadapi hukuman yang berat, semangat rakyat Mesir mulai bangkit. Mereka mulai melihat bahwa keadilan dan kebenaran lebih kuat daripada kekuasaan yang menindas. Di penjara, Siti Masito tidak merasa sendirian. Kepercayaannya kepada Tuhan memberinya kekuatan untuk terus bertahan, dan dia tahu bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Anak-anaknya, meski rindu, tahu bahwa ibunya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam hati mereka, mereka merasa bangga dan yakin bahwa kebenaran pasti akan menang. Pagi itu, ketika Siti Masito dibawa ke alun-alun untuk menghadapi hukuman, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kerumunan rakyat, yang sebelumnya takut dan tunduk pada kekuasaan raja, mulai berkumpul. Mereka datang dari berbagai pelosok, membawa semangat dan harapan yang baru. Perlahan-lahan, mereka berdiri tegak di belakang Siti, memberi dukungan moral yang tak ternilai. Raja tidak bisa menghancurkan kebenaran, kata salah seorang dari kerumunan dengan suara lantang. Kita semua bersama Siti Masito. Raja yang melihat perubahan di tengah rakyatnya merasa cemas. Kekuasaannya mulai goyah. Meskipun ia berusaha mengintimidasi mereka dengan ancaman, rakyat kini bersatu dengan semangat yang tidak bisa dihentikan. Keberanian Siti Masito telah menyalakan api keberanian dalam hati mereka. Di hadapan sang raja, Siti berdiri tegak, memandang rakyat yang kini berdiri bersamanya. Aku tidak takut pada apapun, karena kebenaran akan selalu menang, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Melihat kekuatan yang semakin tumbuh di tengah rakyat, raja pun merasakan bahwa ia tidak bisa terus menindas mereka. Ia mulai merasa bahwa kekuasaannya akan berakhir jika ia terus bertindak kejam. Dalam keputusasaan, raja akhirnya memutuskan untuk mengubah kebijakannya. Ia membebaskan Siti Masito dan menghentikan kebijakan yang menindas. Meskipun pengorbanannya luar biasa, Siti tidak merasa kesendirian lagi. Rakyat yang telah melihat kekuatan iman dan keberanian, mulai berjalan dengan kepala tegak, dan meskipun mereka tidak mendapat kemenangan instan, mereka tahu bahwa mereka telah menanam benih perubahan. Kebenaran dan keadilan telah dimulai untuk menyebar luas. Dengan kebebasan yang diperoleh Siti Masito, rakyat mulai berani menyuarakan hak-hak mereka. Raja yang sebelumnya tidak dapat dibantah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaannya telah berakhir. Tidak lagi dengan kekuatan militer yang menakutkan, tetapi dengan keberanian, persatuan, dan iman rakyat yang tak tergoyahkan. Epilog. Siti Masito menjadi simbol kebangkitan dan keberanian. Nama dan kisahnya terus dikenang oleh generasi yang datang setelahnya, sebagai pengingat bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang melawan tirani dan penindasan. Rakyat yang dulunya takut kini hidup dalam kebebasan, berkat pengorbanan seorang ibu yang rela berdiri untuk kebenaran. Dengan demikian, kisah Siti Masito berlanjut sebagai warisan yang menginspirasi banyak orang untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keberanian, tak peduli betapa besar tantangannya.